Selamat malam pemirsa, dalam 2 pekan ini perhatian kita betul-betul disedot oleh kejadian di Palembang, Sumatera Selatan. Seorang dokter jaga yang protes akan jadwal piket program koasnya, tapi ternyata berujung ke pemukulan ketika sang ibu mendatangi pelaku, mendatangi korban juga secara beramai-ramai, dan di sana terjadilah pemukulan. Meskipun sudah ditetapkan menjadi tersangka, sang sopir dari keluarga, kita sebutkan namanya boleh, keluarga Lady, tetapi sampai sekarang sepertinya menjalar kemana-mana. PPATK, KPK, kabarnya juga turun tangan untuk mencari tahu, menganalisa tentang keluarga dari perempuan atas nama Lady ini. Bahkan hari ini kabarnya sang ibu, Maria, tepatnya kemarin sudah 12 jam diperiksa oleh pihak kepolisian. Ya, dan meskipun sudah meminta maaf atas kekisuhan dan juga kejadian yang sudah dilakukan, tapi nampaknya satu persatu keluarga dari Lady ini kemudian digrogoti oleh netizen, diulik dari mulai berbagai segi, termasuk juga pertanyaan publik. Bagaimana sebenarnya pola asuh dari yang bersangkutan, dan juga seperti apa sebenarnya mental yang harus dimiliki oleh seorang calon dokter. Kita akan bahas tuntas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami di Catatan Demokrasi, dan tentunya kami pun juga akan hadirkan dan juga libatkan sejumlah mahasiswa. Top semua ini, Andro. Ada dari Fakultas Kedokteran Yarsi, boleh tepuk tangannya teman-teman, dari FK Yarsi. Dan juga hadir pula ini kami datangkan langsung dari FK Universitas Andalas Padang. Langsung dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih banyak. Kedokteran juga. Luar biasa, ini calon-calon dokter semua, dan ada dari Universitas Paramadina. Terima kasih banyak teman-teman. Pemirsa, sejujurnya kami sudah berusaha untuk menghubungi kedua belah pihak, baik itu dari pihak Lutfi, Muhammad Lutfi korbannya yang ada di Palembang, maupun dari sisi keluarga Lady. Tapi sejauh ini informasi yang kami terima dari korban karena mengalami trauma, masih shock juga, kondisi mukanya memar karena baku hantam tersebut. Dan dari pihak Lady, sampai sekarang kami terus coba ya. Ya, semoga nanti kemudian ada respon dan juga bisa langsung terlibat dalam diskusi kita. Kabarnya ada kuasa hukum, Maria. Semoga bisa bergabung bersama kami di Catatan Demokrasi, Bu. Ya, semoga juga nanti jalannya diskusi kita bisa bermanfaat. Betul. Dan juga tentunya semakin menarik, Andro, seperti baju yang dikenakan Andro hari ini. Bajunya terang dengan dominasi warna hijau. Kami sangat berharap ada titik terang dari kasus ini. Terima kasih BHS yang selalu dukung program Catatan Demokrasi. Oke, langsung saja kalau begitu kami perkenalkan satu persatu narasumber kami yang sudah hadir di meja Catatan Demokrasi. Sudah bersama kami ada Dr. Eva Sridiada, Ketua Dokter Indonesia Bersatu. Assalamualaikum. Selamat malam. Kita agak keras sedikit, udah lama nggak dialog sama dokter soalnya. Terakhir dialog zaman Pilpres 212, sekarang kan bahasnya beda ya, Dok ya. Boleh, Dok? Selamat malam, Dok. Sambil cek audio, Dok. Sudah nyala, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Mantap. Jadi sekarang dokter juga sudah bergeser menjadi konten kreator. Betul sekali. Sering bikin konten soalnya di media sosial ya, dokter ya. Sering viral ya. Kalau yang sebelahnya Dokter Eva, kita pun juga sapa hormat kita nih kepada dokter senior kita, ada Dokter Nazar. Selamat malam, Dok. Assalamualaikum. Boleh, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi semua wabarakatuh. panelis. Terima kasih banyak, dokter. Kalau ada kasus yang berkaitan dengan dunia medis, kedokteran yang lagi viral, dokter yang turun tangan biasanya. Itu dia Dokter Nazar, itu biasa memberikan pencerahan ya. Kami juga menghadirkan sosiolog yang juga rektor salah satu kampus, Prof. Musni Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada psikolog Mbak Lita Gading. Terima kasih banyak Mbak Lita Gading sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Via Zoom, Maria, ada siapa saja via Zoom? Kita perkenalkan juga nih ada influencer kesehatan yang pasti tak asing kalau kita lihat di sejumlah konten-kontennya. Ini ada Dr. Niko Saputra Nugraha, dan juga kemudian hadir pula bersama kita nanti akan bergabung ada pengacara dari keluarga Lady Aurelia ya, ada Titis Rahwati dan juga Bayu Prasetya Adrinata. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Boleh coba kami tampilkan, ada Dr. Niko. Dr. Niko ini lulusan FK Unsri juga, Dr. Niko? Yes, betul. Iya benar. Saya kelulusan FK Unsri tahun 2020. Berarti kenal banget ya dengan Lady, mungkin dengan Lutfi, termasuk dari program koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ya. Dr. Niko nanti bisa cerita panjang lebar. Ibu Titis, betul. Ibu Titis Rahmawati dan juga Pak Bayu Prasetya Andrinata. Ya. Malam. Ini perwakilan dari keluarga Lady ya. Kami ingin tahu, kita boleh ke Ibu Titis dan juga Pak Bayu, mungkin bisa secara bergantian menjawabnya. Bagaimana saat ini keterangan
kemudian kondisi dari Lady, kami yakin kedua belah pihak sama-sama shock. Karena viral ini ya. Bu Titis. Baik, jadi Mas Andromeda, saya kebetulan di sini sebagai kuasa hukum, juga sebagai keluarga. Jadi secara profesional saya sebagai kuasa hukum, tapi juga sebagai keluarga. Atas nama keluarga juga saya memohon maaf kepada Lutfi dan keluarganya dengan atas kejadian kemarin, seperti itu. Nah, kejadian ini, walaupun ya sekali lagi dengan permohonan maaf ini, mungkin pada saat ini keluarga Lutfi belum bisa menerima kami karena kondisi pada saat itu yang juga di luar dari kontrol kami. Kami cukup mengerti dan cukup memahaminya begitu. Cuman yang sekarang ini kan dengan kondisi yang seperti tadi Mas Andromeda bilang bahwa yang jelas dua-duanya shock seperti itu kan. Pasti shock yang satu juga dengan kejadian seperti itu, seperti Lutfi, dan keluarga saya, keluarga Lady juga pasti shock, terutama Lady ya, dengan apalagi dengan viralnya ini pasti sangat mempengaruhi ya. Orang pun yang dengan istilahnya kondisi yang baik-baik dengan viral seperti ini pasti secara emosional, secara kejiwaan pasti akan mengalami hal-hal agak terguncang lah seperti itu, begitu. Iya, Bu Titis. Nah, terus kejadian itu bermula sih memang seperti yang diviralkan di situ bahwa ya. Ya, monggo dilanjut Bu, silakan. Ya. Masih tersambung Ibu? Silakan dilanjutkan Ibu penjelasannya Bu. Masih. Langsung dilanjutkan Bu Ibu. Titis. Jadi kejadian itu seperti yang memang ya seperti yang terviral di situ kan memang adalah masalah penjadwalan. Kita masih on air Ibu. Jangan sampai terputus di tengah jalan. Apakah ada gangguan audio, jaringan? Baik, kami coba perbaiki nanti dengan Ibu Titis dan juga Mas Bayu ya. Maria. Dokter Eva boleh komentarin dulu? Ya, jadi masalah penjadwalan. Mas Andromeda bisa dengar kita Pak? Oke, baik. Sudah jelas Ibu, kami dengarkan. Boleh langsung dilanjutkan ke poinnya Bu Titis. Penjadwalan. Jadi ada penjadwalan yang menurut dari Lady, keponakan saya, bahwa itu ada suatu ketidakadilan. Nah, ketidakadilan ini sebenarnya kan karena mereka masih muda, egonya masih tinggi, otomatis ya berusaha menyampaikan. Tapi dengan cara menyampaikannya itu, mungkin kalau dia seusia seperti itu, untuk menyampaikan kepada dosennya atau kepada apa istilahnya itu yang pemangku atas koas tersebut, mungkin nggak tersampai situ. Pikirannya pasti akan menjadi panjang, rumit seperti itu. Dan klarifikasi kedua belah pihak ini kan belum tentu bisa akan sama seperti itu. Nah, solusinya pada waktu itu, memang pada waktu itu dia sempat bercerita ke ibunya, karena ibunya selalu menanyakan, gimana nih kamu sebagai koas, apakah lancar-lancar saja, karena ibunya ini di luar kota, jadi dia tidak serumah sama ibunya. Jadi selalu ibunya mengkontrol seperti itu. Nah, apalagi yang mungkin yang terviral memang betul anak tunggal. Itu. Jadi secara itu aja anak tunggal itu aja sudah mentalnya pasti beda dengan anak-anak yang mungkin apa istilahnya bersaudara banyak seperti itu. Jadi mungkin itu sudah bentuk suatu kompleks juga seperti itu. Nah, akhirnya dia berusaha berbicara ke ibunya, saya nggak libur karena harus jaga terus ini seperti itu. Nah, dia mungkin itu, siapa kata ibunya, siapa sih ketua koasnya? Oh, disebutkan nama itu. Nah, boleh nggak saya bicara sama ketua koas itu? Si anak sempat ngomong, jangan Ma, nanti panjang, seperti itu. Tapi karena ibunya ini mungkin merasa ada komunikasi antar sesama anak, karena di bayangan ibunya ini
bahwa Lutfi itu akan sama dengan teman-teman yang lain kalau diajak berunding. Terus lanjut ya. Kalau diajak berunding pasti akan merespon dengan baik seperti itu, atau ada solusi lah paling tidak seperti itu. Cuman kenyataannya jadi terjadi hal-hal yang tidak ada respon lah dari Lutfi, sehingga terjadilah hal-hal yang seperti itu. Lebih ke lebih ke respon cara pada waktu itu menyelesaikan. Bu Titis, baik, kami mengalami gangguan komunikasi dengan kuasa hukum dari keluarga Lady. Kami akan alihkan terlebih dahulu ke Dr. Eva. Dr. Eva, sekilas tadi kita sudah dengarkan, niatnya sebenarnya berunding untuk mendiskusikan bagaimana jadwal tersebut. Tapi pertanyaan publik kan, mengapa kemudian orang tua harus turun tangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan berduka cita karena profesi saya tidak henti-hentinya disorot, dan walaupun sebenarnya adik mahasiswa dokter muda ini masih di bawah dikti pendidikan, tapi walaupun bagaimana ini adalah bagian dari kami calon bakal dokter Indonesia. Jadi ketika seseorang sudah mempunyai keinginan bercita-cita menjadi dokter, itu harusnya ditanamkan, sudah tertanam dalam hati satu. Saya siap kapanpun, dimanapun, bagaimanapun membantu pasien. Jadi untuk menjadi dokter itu betul-betul harus dari hati, kemauan yang paling dalam, dan terutama karena pengabdian, rasa cinta kemanusiaan. Jadi mindsetnya adalah pengabdian. Bukan saya kalau jadi dokter begini-begini. Dan tidak ada kata di dunia kedokteran itu saya anak tunggal, saya anak bungsu, saya anak dimanjakan, atau saya mau jadi dokter karena disuruh orang tua. Itu tidak ada alasan. Ketika kita sudah memilih profesi dokter, kita harus siap. Bahkan sebagai dokter kita siap meninggalkan keluarga demi pasien. Suara dokter mana suaranya betul? Tidak ada, apalagi kalau sudah sarjana kedokteran. Dokter muda itu sudah sarjana kedokteran, bukan anak-anak lagi. Mereka adalah manusia dewasa yang punya tanggung jawab dan tidak ada tapi-tapi. Kalau dia punya problem, bisa disampaikan ke dosen kita. Masih ada orang tua di sana untuk kita mengadu, bicara, diskusi. Saya kira di sini permasalahannya adalah ketika orang tua masih ikut campur di dunia pendidikan dan tidak pada tempatnya. Ibu dari mahasiswa itu manggil mahasiswa, tidak ada haknya, tidak ada wewenangnya. Kalau si teman ini mau datang, itu adalah sesuatu yang bagus buat Tapi dia. Dokter Eva, jadwal koas itu bisa dibicarakan nggak? Dikomunikasikan sesama teman, mau ganti? Biasanya kita akan komunikasi dengan teman. Jika komunikasi baik dengan teman, biasanya teman akan bantu. Belum pernah ada kejadian di sini ada mahasiswa saya. Dan saya sudah lama jadi dosen, saya juga mahasiswa. Belum ada kejadian itu yang baru kali ini kita tuh sampai gimana ya, kok sampai orang tua ikut campur dan sampai main tangan. Itu secara apa aja sudah salah. Ini kamera bisa nyorot ke dokter-dokter yang ada di studio nggak ini? Ya, jadi soalnya ngangguk-ngangguk deh tadi ya. pada ngangguk-ngangguk ketika semua. orang soalnya. tua ikut campur di masalah pendidikan itu sudah tidak baik. Oke. Jadi akan mengajarkan anak seperti ini terus. Jadi mungkin ya ini kita tidak bicara masalah lady saja. Makin ke sini dunia kesehatan ini, dunia pendidikan kedokteran terutama sudah menjadi lahan bisnis. Dulu yang mau jadi dokter itu adalah orang yang bersungguh-sungguh belajar. Pengen jadi dokternya cita-cita saya pengen membantu orang lain. Tapi sekarang enggak, siapa yang punya duit, orang tuanya yang pengen anaknya jadi dokter bisa jadi dokter. Banyak jalur untuk menjadi dokter. Pengaruhnya apa? Akibatnya anak bisa jadi manja. Ada alasan tadi, oh saya takut, tidak ada istilah takut. Kita begitu mengambil profesi, sudah mengambil cita-cita, sudah belajar di sana, kita siap dengan segala resiko. Dan mungkin ada mahasiswa bisa bilang, mereka itu kalau sudah jadi dokter muda, sudah jadi dokter, sudah praktek, itu bahkan mereka mungkin nggak tahu itu hari Sabtu itu kapan, hari Minggu itu kapan, mereka tuh udah nggak tahu. Karena totalitas Karena melayani totalitas ya gitu, sampai bahkan nggak ngerti itu namanya hari Lebaran.
Mirip Itu jurnalis ya. seharusnya ketika kita sudah bertekad menjadi dokter, bahkan kita bisa meninggalkan kepentingan pribadi. Berapa banyak dokter-dokter yang ambil spesialis, itu anaknya sakit di rumah tapi dia harus melayani pasien. Kenapa? Karena dia sedang pendidikan yang harus mengutamakan pasien. Bahkan itu guna pendidikan itu adalah ke depan agar kita punya tanggung jawab bahwa pasien ini harus dilayani kapanpun, walaupun tidak ada siapa-siapa, karena orang sakit tidak pernah menunggu, tidak pernah berjanji. Jadi itulah yang harus ditanamkan. Jadi nggak boleh ada itu yang sebenarnya harus dimiliki oleh para dokter muda ya. Tidak boleh generasi stroberi di dunia pendidikan kedokteran. Oke, coba kita cek langsung, kita cross check langsung ke Dokter Niko. Dokter Niko, betul tidak sih sebenarnya bahwa kalau persoalan hanya jaga praktek saja ini sebenarnya masih bisa dibicarakan, tapi kalau di Unsri sebenarnya seperti apa? Mengapa kemudian kisruh hingga kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini, Dokter Niko? Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya mau menanggapin sedikit dulu dari Dokter Eva tadi. Saya 100% setuju atas pendapat dari Dokter Eva karena memang seorang dokter itu harus mengabdi. Itu adalah prinsip utama dulu. Seperti saya sekarang ini, saya masih praktek di rumah sakit dan sekarang saya nggak bisa hadir karena sekarang saya lagi mengabdi. Saya lagi di desa terpencil dan ini makanya sinyal agak susah. Saya juga tetap mengobati pasien-pasien terpencil dan itu merupakan suatu panggilan hati karena saya memang ingin menjadi seorang dokter. Nah, mengomentari masalah jadwal di Universitas Sriwijaya, kebenaran saya juga alumni dari Universitas Sriwijaya dan saya pernah juga melewati stase koas terutama anak karena posisinya kasus ini lagi stase anak. Kita harus tahu dulu nih, di kedokteran itu ada stase mayor dan stase minor. Stase mayor itu berarti stase yang besar, yang dimana memang waktunya itu perlu waktu lama. Kalau waktu pas zaman saya, dokter koas anak itu 10 minggu. 10 minggu, menurut saya itu saja udah sangat-sangat maksimal banget dan masih kurang sebenarnya. Makanya dalam dunia perkoasan ini, pendidikan ini memang harus semaksimal mungkin dan apabila seharusnya terdapat jaga yang lebih, harusnya bersyukur gitu loh. Kalau ngomongin masalah dari pengacara Lady tadi bilang ketidakadilan atas jadwal, menurut saya itu kalau mau ngomongin masalah jadwal koas itu tuh susah untuk adil, Bu. Kenapa? Karena untuk pembagian jadwal koas itu tidak semudah itu, Bu. Seorang ketua, seorang sekretaris di koas itu harus membagi sebagian besar itu seadil-adilnya, tapi pasti akan tetap ada yang tidak adil. Sehingga biasanya kita akan membuat solusi yaitu dengan cara mengocok arisan. Jadi nanti dapat nih siapa yang kira-kira nanti bakal dapat liburnya agak lebih banyak, ada lebih sedikit karena emang nggak bisa saat gitu loh. Nah harusnya dari zaman saya, dari zaman kakak tingkat saya, adik tingkat saya yang saya pun kita nggak pernah ada permasalahan tentang jadwal. Kenapa? Karena harusnya antar koas komunikasi itu harus jalan gitu, Bu. Karena komunikasi itu nomor 1 gitu loh. Di antara dokter komunikasi itu memang harus dijalankan, apalagi nanti sama pasien. Masalah jadwal ini harusnya udah diselesaikan tanpa campur tangan dari luar. Antar koas itulah namanya kita perlu diskusi gitu kan. Antar teman dan juga antar kelompoknya. Kalaupun memang masih nggak bisa juga dengan jadwal tersebut, harusnya bisa dikonsulkan ke pengampu koas. Kalau pengampu koas nggak bisa dikonsultasikan lagi ke konsulen atau DPJP atau dokter spesialisnya. Kalau nggak bisa juga, ya itu menurut saya udah kelewatan. Nah ini kenapa? Pertanyaan saya kenapa harus orang luar gitu loh yang ikut campur dalam hal ini? Walaupun tadi telah dijelaskan oleh pengacara Lady ya, menurut saya masih kurang baik ya, karena memang dalam hal mengatur jadwal harusnya itu bisa dilaksanakan oleh antar sesama dokter atau sesama koas. Dokter Niko, kami juga ingin tahu apakah soal jadwal ini di awal sudah diberitahu kepada calon-calon dokter ini ketika mengikuti program koas, apakah mereka bisa tukar-tukaran, jadwalnya mungkin bisa diganti, dan kenapa mamanya harus turun tangan. Sesaat lagi Bapak dan Ibu ditanggapi, kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.